Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Melani Eka Arintaning Tias dari SD Negeri Tamba Aji 04. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 yang berasal dari kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jurnal refleksi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Fasilitator saya adalah Bapak Faisal Anwar dan pengajar praktik adalah Ibu Dwi Farisa Damayanti. Dalam penulisan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1, saya menggunakan model 4C, yaitu Connection, Challenge, Concept, dan Change. Apa itu refleksi model 4C? Pada tahapan connection, berkaitan dengan apa keterkaitan materi yang disampaikan dengan peran selama CGP. Konsep, ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Challenge, adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Change, apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapat materi ini? Pada tahapan connection, dalam modul 2.1 ini saya mempelajari bagaimana kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui modul ini, saya dikenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini tentunya sangat membantu saya sebagai seorang CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Di samping itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Tahap challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan apa yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, yang pertama, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak pada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi treatment berbeda sesuai tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan kebutuhan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata hal itu bukanlah pembelajaran berdiferensiasi. Konsep. Konsep utama dan yang penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang berkaitan atau terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Yang ketiga, penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Pada tahap change, setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.